Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai materi masih tentang pecahan, yaitu mengurutkan pecahan. Nah, sekarang kita lihat di sini ada satu soal ya. Ada dua soal gitu ya. Nah, yang pertama, urutkan pecahan di bawah ini dari yang terbesar. Nah, di sini ada pecahan 2/3, 5/6, 4/5, dan 3/4. Nah, kebetulan di sini bentuknya semuanya berupa pecahan. Jadi tidak ada yang bentuknya pecahan campuran, desimal, atau berupa persen. Nah, ada beberapa cara yang dapat kalian lakukan. Yang pertama, bisa kalian mengubahnya udah dalam bentuk pecahan aja misalnya. Tapi yang harus kalian lakukan kalau misalnya dia mau bentuknya pecahan, kalian samakan dulu penyebutnya. Itu cara yang pertama. Cara yang kedua adalah kalian boleh ubah ke dalam bentuk desimal, dan yang ketiga adalah mengubah ke dalam bentuk persen. Nah, silahkan mana yang akan kalian pilih itu terserah kalian. Nah, tapi kalau menurut Ibu ya, kalau misalnya di sini bentuknya adalah bentuk pecahan, jadi lebih baik kalian langsung saja menyamakan penyebutnya. Jadi tidak perlu diubah dulu. Kecuali kalau nanti dia bentuknya beda-beda. Jadi ada pecahan, pecahan campuran, ada desimal, ada persen. Nah, itu lebih baik kalian ubah ke dalam bentuk pecahan desimal atau ke dalam bentuk persen. Tapi kita akan mencoba semua cara ya. Jadi tadi mengubah langsung menyamakan penyebutnya, yang kedua dalam bentuk desimal, dan yang ketiga ke dalam bentuk persen. Silahkan nanti kalian pilih mana yang menurut kalian itu lebih mudah. Oke, kita langsung yang pertama adalah mengubahnya atau menyamakan penyebutnya ya. Ini cara yang pertama. Di sini ada 2/3, 5/6, 4/5, dan 3/4. Kita samakan penyebutnya dengan cara apa? Dengan cara kita KPK-kan. KPK-kan antara 3, 6, 5, dan 4. Kita pakai cara petak sawah ya. Oke, nah dari sini kita mau bagi berapa? Di sini ada 4, ada 3, ada 6, dan 5. Kita bagi 2 dulu saja ya. 3 nggak bisa turun, 6 bagi 2 3, 5 nggak bisa turun, 4 bagi 2 2. Kita bagi lagi 2, 3, 3, 5, 1. Kita bagi 3. 3 bagi 3 1, 1, 5, 1. Kita bagi 5. 1, 1, 1, 1. Oke, kita cari KPK-nya. 2 kali 2 4, 4 kali 3 12, 12 kali 5 itu 60. Jadi KPK-nya itu adalah 60. Berarti kita samakan semuanya, KPK-nya 60. Oke. Nah, kita bagi 60 dibagi 3 itu 20. 20 kali 2 berarti 40. 60 bagi 6 itu 10 kali 5 50. 60 bagi 5 itu 12. Nah, cara yang paling gampang gini ya. Saat kalian misalnya mencari 60 bagi 5 itu berapa ya? Nah, ini kan kita udah punya KPK-nya ya. 60 bagi 5, tutup aja angka 5-nya. Berarti sisa 2 kali 2 kali 3 ya. 2 kali 2 4, dikali 3 12. Jadi 60 dibagi 5 itu 12. 12 kali 4 itu adalah 48. Sekarang 60 dibagi 4, berarti yang menjadi 4 itu kan 2 kali 2. Tutup nih 2 kali 2. Oh, berarti sisa 5 kali 3. Jadi 60 dibagi 4 itu adalah 15. 15 kali 3 itu adalah 45. Nah, ini sudah selesai. Tinggal kita urutkan pecahan di bawah ini dari yang terbesar. Berarti yang terbesar, lihat dong pembilangnya yang paling besar. Otomatis ya. Berarti ini 50 yang pertama, yang kedua, ketiga, dan keempat. Berarti kalau kita urutkan lagi 5/6,
kemudian 4/5, kemudian 3/4, dan terakhir 2/3. Ini cara yang pertama dengan menyamakan penyebutnya. Nah, jadi kalau semuanya bentuknya pecahan, itu lebih baik kalian langsung seperti ini ya, diubah atau disamakan penyebutnya. Tapi kalau berbeda-beda, itu lebih baik diubah ke dalam bentuk desimal atau ke dalam persen. Karena itu nanti kita nggak akan kerja dua kali. Kalau misalnya kita mengubahnya ke dalam bentuk pecahan, maka nanti dia akan kerja dua kali. Sudah diubah ke dalam pecahan, kemudian diurutkan kembali. Nah, itu dua kali kerja ya. Nah, kalau misalnya bentuknya seperti ini, langsung saja. Oke, sekarang yang kedua adalah kita ubah ke dalam bentuk desimal. Oke, kalian masih tahu kan caranya mengubah ke dalam desimal, yaitu dengan cara bagi kurung. Oke, 2 dibagi 3. 2 bagi 3 itu nggak bisa, berarti 0, tambah 20 bagi 3 itu 6. 6 kali 3, 18. Kurangi 2 lagi, pasti ini belakangnya 6. Jadi 2/3 itu diubah ke dalam desimal jadi 0,66. Oke, next 5/6. 5/6. 5 dibagi 6 itu nggak bisa, berarti 0,50 dibagi 6. 7, 4, 2, 8, 48 ya. 8 kali 6, 48. Sisa 2, tambah nggak bisa kan, tambahin 0. 3, 6 kali 3, 18. Kurangi 2, pasti belakangnya 3, 3, 3, 3. Berarti 0,83 aja ya. Itu untuk 5/6. Oke, next 4/5. 4 dibagi 5. 4 dibagi 5 itu nggak bisa, berarti 0,40 bagi 5 itu 8. Jadi 0,8. Tiga per 4. 3 dibagi 4. 0,30 bagi 4. 7 kali 4, 28. Sisa 2. Tambahin 0. 20 bagi 4, 5. 0,75. Oke, sekarang kita urutkan dari yang terbesar. Kita lihat di sini. Yang pertama ini semuanya nolnya udah sama ya. Berarti yang kedua kita lihat bilangan yang kedua. Ini 6, ini 8, ini 8, ini 7. Berarti yang paling besar adalah 8 dan 8. Sekarang kita lihat bilangan ketiganya. Ini 3, ini nggak ada. Kalau nggak ada artinya 0. 3 dan 0 mana yang lebih besar? 3. Berarti ini yang pertama. Oke, ini otomatis yang kedua. Ini 7, ini 6, berarti besar ini kan. 3, ini 4. Jadi urutannya sama. 5/6, 4/5, 3/4, dan 2/3. Nah, ini diubah ke dalam bentuk desimal. Oke, sejauh ini mana yang menurut kalian lebih mudah? Oke, sekarang kita coba yang ketiga, yaitu diubah ke persen. Nah, kalau diubah ke dalam persen, kita lihat di sini sebenarnya ya. Ini ada 3, ada 6. 3 dan 6 itu bukan susah ya. Dia nanti bentuknya adalah koma kalau diubah ke dalam bentuk persen. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya. Nanti silahkan kalian bandingkan. 2/3 kita ubah ke dalam bentuk persen. Kalau diubah ke dalam bentuk persen, otomatis kita cara mudahnya adalah dikalikan 100% ya.
Oke. Sini 2 dikali 100 berarti 200. 200 dibagi 3. Oke. Di sini saja ya. 200 dibagi 3. Sebenarnya nggak jauh beda dari sini ya. 6 kali 3 18, sisa 2 26, 18 2. Terus ini pasti 6666. Jadi bentuknya adalah 66,66%. 66,66%. Kemudian 5/6. Oke, 5/6 kali 100%. Bisa kita perkecil ya, bagi 2. Ini anggap gak tahu dari sini ya. Kalau misalnya tahu dari sini, ya itu lebih mudah lagi ya. Dibagi 2, sisa 3, ini 50. 5 kali 50, 250 dibagi 3. Berarti 8 kali 3 24, sisa 10, 3 kali 3 9, sisa 1, koma ya, 10, ini pasti 3 3 3 3. Jadi 83,33%. Kemudian 4/5. Nah ini lebih mudah ya. 4/5 kali 100%. Ini bisa kita coret ya, 5 sama 100 bagi 5, ini sisa 1, ini sisa 20. 4 kali 20 berarti 80%. Sisa satu lagi 3/4. 3/4 kita kali 100%. Kita bagi 4 ya, 4 bagi 4 1, 100 bagi 4 itu 25. 25 dikali 3 berarti 75%. Nah, berarti kita lihat dari sini mana yang lebih besar. Berarti yang lebih besar ini 1, ini kedua, ini ketiga, ini keempat. Nah, jawabannya masih tetap sama ya. Nah, coba kalian lihat, boleh diulang lagi mana yang lebih menurut kalian lebih mudah. Kalau ibu boleh saran ya tadi, hanya dia diubah langsung disamakan penyebut, ini yang paling mudah ya. Tapi kalau menurut kalian lebih mudah ke dalam desimal, silahkan. Atau mengubah ke dalam bentuk persen, itu silahkan ya. Oke, next satu soal lagi untuk kalian. Oke, di sini ada tadi mengurutkan dari yang terbesar. Kalau sekarang kita urutkan dari yang terkecil ke terbesar. Oke, kita pakai satu cara saja ya. Cara yang pertama yaitu mengubah semuanya disamakan penyebutnya. Oke, di sini ada 5, 6, 2, 3 dan 18. 5, 6, 2, 3 dan 18. Kita bagi 2. 5 nggak bisa, turun. 6 bagi 2 3, 2 bagi 2 1, 3 nya turun. 18 bagi 2 9. Oke, kita bagi 3. 5 nya turun. 3 bagi 3 1, 1, 3 bagi 3 1, 9 bagi 3 3. Kita bagi lagi 3. 5 1 1 1 1 1. Kita bagi 5. 1 1 1 1 1. Oke. 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, 18 kali 5. 0 4 5 90 ya. Jadi KPK-nya itu adalah 90. Oke. Nah, ini kita bagi 90 bagi 5. Kita boleh cara yang tadi ya. Tutup angka 5-nya nih.
2 kali 3 6, 6 kali 3 itu 18. Jadi 90 bagi 5 adalah 18. 18 kali 2 itu berarti 36. Oke, 90 sekarang dibagi 6. 90 bagi 6 berarti 2 kali 3 itu 6 ya, tutup. Sisa 15. 15 dikali 5. 75 ya. 75. Oke, 90 bagi 2 itu 45 ya. 15 kali 3 45. Kali 1 45. 90 bagi 3, tutup angka 3. Boleh yang ini 2 kali 3 6, 6 kali 5 30. 30 kali 2 berarti 120. Sekarang 90 dibagi 18. 18 itu tadi yang ini kan. 2 kali 3 6, 6 kali 3 18, berarti ditutup sisa 5. 5 kali 7 berarti 35. Sekarang diurutkan dari yang terkecil. Kita lihat angkanya yang paling kecil. Angka paling kecil adalah yang ini, berarti ini yang pertama, kemudian ini yang kedua, ini yang ketiga, ini keempat, ini kelima. Oke, berarti kalau kita urutkan dia dimulai dari 7 per 18, 2 per 5, kemudian 1 per 2, 5 per 6, dan 2 per 3. Nah, seperti itu. Nanti ada satu video lagi, yaitu kalau misalnya mengurutkannya bentuknya berbeda-beda kayak yang tadi Ibu sebutkan. Di situ ada pecahan, ada desimal, ada persen, ada pecahan campuran ya. Nanti videonya juga akan di-share ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.